Pada saat sedang mengecek handphone, dia melihat ada permintaan pesan dari seorang laki-laki. Laki-laki tersebut tidak lain adalah Bayu. Seperti yang biasa Irwan lakukan kepada klien lain, Irwan ini menyambut pesan Bayu dengan sangat baik. Hingga akhirnya di antara mereka terjadilah percakapan yang sangat intens. Dan di dalam percakapan tersebut, Irwan mengatakan jika dia membuka layanan untuk menemani pria kesepian. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan. Kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Jawa Tengah pada tahun 2024. Mengisahkan tentang seorang pria yang sukses dan merupakan seorang pengusaha tembaga. Namun harus berakhir tragis di tangan teman kencan sesama jenisnya. Hanya karena teman kencannya tersebut merasa iri kepada dia yang memiliki karir lebih baik. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Polisi mengungkap fakta baru bos kerajinan tumbang di Boyolali yang ternyata dilatar belakangi hubungan sesama jenis. Korban bernama Bayu Handono telah berhubungan sesama jenis dengan pelaku pria berinisial IR alias Irwan di rumahnya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi ada seorang pria yang berusia 36 tahun. Namanya itu adalah Bayu Handono. Dia ini lahir pada tanggal 12 Juli tahun 1988. Bayu tinggal sendirian di rumahnya yang berada di kawasan Kebonso, Kelurahan Pulisen, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Di usianya tersebut, Bayu ini belum menikah. Dia masih melajang dan hidup sendirian. Mungkin kalian bertanya-tanya ya sobat, mengapa Bayu ini lebih memilih hidup sendirian? Memangnya kemana orang tuanya? Apakah dia tidak punya keluarga? Nah, jadi sobat, Bayu ini sudah hidup mandiri dan dia sudah mapan. Makanya dia memutuskan untuk membangun rumahnya sendiri dan hidup sendirian sembari mempersiapkan diri agar bisa menikah. Di lingkungan tempatnya tinggal, Bayu ini dikenal sebagai sosok yang sukses. Yang mana dari dulu Bayu sudah senang mencari pundi-pundi rupiah. Lalu singkat cerita, ketika dia lulus dari pendidikan, dia mencoba memulai peruntungan dengan memulai bisnis. Perjalanannya tidaklah mulus, dia sempat gagal beberapa kali. Hingga pada akhirnya, pada suatu hari, dia mencoba mencari peruntungan lewat bisnis pengrajin tembaga. Ternyata di saat itu, Bayu sangat jor-joran dengan bisnisnya tersebut, yang mana setelah melewati banyak rintangan, akhirnya Bayu pun menggapai kesuksesan. Dia mulai dikenal oleh banyak orang, dan orang-orang mulai memanggilnya sebagai bos kerajinan logam di daerah Tumang Bangunsari, Boyolali. Kesuksesannya tersebut ternyata membawa dia ke dalam kehidupan yang benar-benar dipenuhi dengan harta. Dari situlah kemudian dia mulai merenovasi rumah, membeli mobil, serta barang-barang mewah yang selama ini dia idam-idamkan. Dan semenjak saat itu, Bayu juga jadi senang traveling, terutama ke luar negeri. Namun meskipun hidupnya di dalam kemewahan, Bayu ini tetap dikenal sebagai sosok yang rendah hati. Para tetangganya mengenal Bayu sebagai orang yang baik. Dia rajin bersedekah, ramah, dan juga mudah bergaul. Lalu tidak hanya itu, dia juga sering sekali membantu tetangganya atau teman-temannya yang membutuhkan bantuan. Dan hal itulah yang membuat dia akhirnya dicintai banyak orang. Meskipun kehidupan Bayu ini terlihat sangat bahagia di mata banyak orang, ternyata di balik itu semua, dia menyimpan sebuah rahasia besar yang tidak banyak diketahui oleh orang. Yang mana orientasi seksualnya berbeda dari kebanyakan orang. Dia adalah anggota dari komunitas pelangi, yang berarti memiliki ketertarikan terhadap sesama jenis.
Meskipun pilihan hidupnya mungkin tidak sesuai dengan norma pada umumnya, namun itulah jati diri yang dia terima dan dia jalani dengan penuh keyakinan. Orientasi tersebut sangat berbeda yang kemudian membuat dia jadi sulit untuk memiliki pasangan. Dikarenakan dia juga menyukai laki-laki. Hal tersebutlah yang membuat dia tidak kunjung menikah. Pada awalnya, Bayu berpikir jika harus hidup melajang seumur hidupnya, dia tidak masalah. Namun di saat itu, lama-kelamaan dia merasa dirinya membutuhkan seorang pendamping karena mulai kesepian. Rasa kesepian itulah yang membuat Bayu mulai mencari-cari pasangan. Yang mana di saat itu dia pun mencari pasangan melalui aplikasi micet. Cukup lama Bayu mendapatkan orang yang cocok di aplikasi tersebut. Hingga pada suatu hari di aplikasi itu, melalui fitur radar, dia akhirnya menemukan seorang laki-laki yang menarik hatinya. Laki-laki tersebut bernama Ibra bin Supanto yang lebih dikenal dengan nama panggilan Irwan. Usianya baru 27 tahun. Irwan ini berasal dari Ngargosari, Sumber Lawang, Sragen. Di dalam kesehariannya, Irwan ini sibuk bekerja sebagai kuli bangunan. Dari pekerjaannya tersebut, penghasilannya tidaklah seberapa. Sementara itu, kebutuhannya ternyata melebihi penghasilan yang dia dapatkan. Saat itu Irwan sebenarnya merasa sangat bingung bagaimana dia bisa menutupi kebutuhan yang tinggi tersebut. Hingga akhirnya dia pun memutar otak dan mendapatkan sebuah ide untuk membuka jasa prostitusi online laki-laki melalui aplikasi micet. Di dalam pekerjaannya sebagai penyedia jasa tersebut, Irwan ini tidak pernah pilih-pilih klien, yang mana dia mau melayani baik perempuan ataupun laki-laki. Yang penting hal itu bisa menguntungkan dia. Dan dalam seminggu, Irwan ini pasti mendapatkan klien, dan klien-kliennya itu biasanya bukanlah orang-orang jauh. Dia selalu melakukan pengecekan pada aplikasi micetnya secara berkala untuk memastikan ada atau tidaknya customer atau klien yang tertarik dengan jasanya tersebut. Lalu, tibalah pada suatu waktu. Pada saat sedang mengecek handphone, dia melihat ada permintaan pesan dari seorang laki-laki. Laki-laki tersebut tidak lain adalah Bayu. Seperti yang biasa Irwan lakukan kepada klien lain, Irwan ini menyambut pesan Bayu dengan sangat baik. Hingga akhirnya di antara mereka terjadilah percakapan yang sangat intens. Dan di dalam percakapan tersebut, Irwan mengatakan jika dia membuka layanan untuk menemani pria kesepian. Di saat itu, Bayu yang sudah terlanjur tertarik pada Irwan kemudian memutuskan untuk menggunakan jasa Irwan. Irwan memasang tarif sekitar Rp200.000 sekali melakukan hubungan. Tanpa negosiasi pun, Bayu menyetujui hal itu. Dan singkat cerita, mereka pun bertemu dan akhirnya Irwan memuaskan nafsu Bayu. Irwan melakukan servis dengan sangat baik, yang mana hal itu ternyata membuat Bayu jadi ketagihan dan beberapa waktu kemudian kembali memesan jasa Irwan sampai 3 kali. Bahkan setelah itu, Bayu selalu mengajak Irwan untuk menginap di rumahnya. Irwan jelas saja merasa sangat senang diajak ke rumah Bayu, apalagi rumah Bayu itu sangat nyaman dan mewah. Hingga beberapa kali bermain ke rumah Bayu, entah kenapa malah membuat Irwan jadi merasa minder. Tiba-tiba dia berpikir, kenapa aku harus begininya cari uang ya? Aku harus layanin orang-orang seperti ini untuk dapatkan uang. Aku iri, kenapa orang-orang seperti mereka bisa dengan mudah mendapatkan kekayaan sebanyak ini? Kok aku gak bisa? Uang dia pasti banyak. Aku gak bisa nih, kasih harga murah terus. Aku naikin kali ya tarifku. Toh dia juga puas dengan servisku, pikir Irwan di saat itu. Dan dari situlah Irwan mulai merencanakan untuk menaikkan tarif layanan yang dia tawarkan. Di saat itu dia percaya bahwa Bayu yang sudah ketagihan dengannya tidak akan banyak menuntut dan menolak. Namun belum saja Irwan ini mencoba untuk menaikkan tarif, entah kenapa dia malah berspekulasi sendiri di dalam otaknya. Di dalam benaknya muncul pikiran gelap. Dia berpikir, bagaimana kalau Bayu menolak membayar lebih? Atau aku rampok aja kali ya semua barang-barangnya. Dan sekalian aku habisi dia supaya gak ada yang tahu, pikir Irwan dengan sangat ekstrim. Ternyata apa yang dipikirkan oleh Irwan ini bukan hanya sekedar pikiran saja, yang mana hal tersebut ternyata justru
berkembang menjadi niat yang semakin buruk. Di saat itu Irwan yang tergiur dengan harta milik Bayu mulai memikirkan hal yang ekstrim. Yang mana dia kurang lebih berpikir seperti ini. Aku bakal habisi dia. Nanti kalau aku disuruh lagi ke sini, aku bakal bawa celurit, ucapnya. Dan beberapa hari pun berlalu. Tepat pada hari Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024, Irwan kembali menerima pesan dari Bayu. Bayu yang di saat itu baru saja kembali dari perjalanan dinas dari Eropa, tiba-tiba saja merasa rindu berat pada Irwan. Yang mana Bayu kemudian memberanikan diri untuk mengirim pesan kepada Irwan sekaligus mengorder jasa Irwan untuk melayaninya. Di saat itu dia mencoba menghubungi Irwan dengan kata-kata, "Hai, aku kangen deh sama kamu. Lama nih kita gak ketemu, apalagi aku baru balik dari Eropa. Kamu kangen gak sama aku?" tanya Bayu kepada Irwan. Irwan di saat itu lantas langsung menjawab, "Masa iya kamu kangen sama aku? Kangen apanya?" tanya Irwan. "Kangen apa lagi ya, kangen begituan lah sama kamu. Masa kamu gak kangen sama aku?" ucap Bayu lagi. Dan Irwan pun menawarkan diri untuk datang ke rumah Bayu dengan berkata, "Ya udah kalau gitu aku kesana ya. Nanti kamu tolong jemput aku di rumah sakit Pandan Arang Boyolali. Oke?" ucap Irwan. Tak lama setelah mengirimkan pesan itu, Irwan pun bergegas untuk bersiap-siap. Dan sebelum pergi, seperti apa yang sudah dia rencanakan sebelumnya, Irwan mengambil sebilah celurit dan menyembunyikan celurit tersebut di dalam tasnya. Segera setelah siap, Irwan pun langsung saja menuju tempat yang sudah mereka janjikan. Lalu, saat mereka bertemu di lokasi yang sudah ditentukan tersebut, Bayu langsung menjemput Irwan dengan motor dan mereka berdua pun berjalan bersama menuju ke kediaman Bayu. Singkat cerita, saat mereka sudah sampai di rumah Bayu, Bayu sang pemilik rumah pun langsung masuk duluan ke dalam rumah. Sementara Irwan yang memang sudah pernah menginap di rumah Bayu, jadi hafal tata letak rumahnya Bayu. Irwan masuk lewat pintu belakang dan langsung masuk ke kamar mandi untuk menyimpan celuritnya di belakang bak penampungan air di kamar mandi. Setelah itu, Irwan dan Bayu pun mulai melakukan hubungan badan. Di saat itu, mereka melakukan hubungan badan sebanyak 2 kali. Sesudah puas, mereka pun ngobrol di ruang tamu yang ada di tengah. Di sini, Irwan tiba-tiba meminta uang lebih kepada Bayu. Dia berkata, "Mas Bayu, aku mintanya 500.000 ya kali ini, kan tadi 2 kali." Bayu yang kaget karena tidak biasanya Irwan menerapkan tarif di atas 200.000. Tiba-tiba, dia tidak terima dengan kalimat tersebut, yang mana hal ini membuat Bayu marah dan kemudian tiba-tiba saja mereka terlibat cekcok. Mereka adu mulut dan berdebat di sana. Irwan yang merasa kesal dan sedari awal sudah memiliki niat yang jahat, dia pun langsung bangun dari duduknya dan menuju ke bak kamar mandi, mengambil celurit yang sedari tadi sudah dia sembunyikan. Setelah itu, Irwan pun kembali menghampiri Bayu dengan celurit pada genggamannya dan tanpa basa-basi, Irwan langsung saja menikam tubuh Bayu sebanyak 6 kali, tepatnya di bagian kepala, leher, dan bagian belakang badan menggunakan celurit. Cairan merah mulai bercucuran kemana-mana. Pada saat itu Irwan benar-benar membabi buta menikamkan celurit tersebut ke tubuh Bayu. Dan Bayu tampaknya mulai merasa lemah. Bayu di saat itu benar-benar tidak menyangka bahwa dia harus menerima perlakuan semengerikan ini. Namun di saat itu Bayu tidak menyerah. Dia masih hidup, kemudian mencoba untuk melakukan perlawanan. Dia berusaha untuk kabur. Dia merangkak ke arah pintu belakang. Namun usahanya dengan mudah digagalkan oleh Irwan, yang mana di saat itu Irwan melihat ada sebuah palu yang terletak di rak sepatu dan langsung saja mengambil palu tersebut lalu memukulkan palu itu ke bagian kepala Bayu sebanyak 10 kali hingga kepala Bayu benar-benar hancur. Lalu tidak hanya itu, Irwan langsung saja menggorok leher Bayu sebanyak berkali-kali hingga akhirnya Bayu pun tewas kehabisan banyak cairan merah. Setelah dirasa Bayu tidak lagi bergerak, mulailah Irwan langsung memeriksa Bayu dan memastikan Bayu benar-benar sudah tewas. Setelah selesai melakukan perbuatan kejinya itu, Irwan langsung kabur membawa barang-barang milik Bayu yang memang sedari awal sudah dia incar. Irwan pergi menggunakan motor Honda PCX bernomor polisi AD4860 BHD
Irwan di saat itu juga membawa uang senilai Rp2.050.000 dan 1 unit iPhone 12 Pro, 1 dompet dan 1 ATM BCA Platinum dan 1 sepatu merek Hoka dan 1 tas merek Ternua dan 1 buah jam tangan merek Coros. Di saat itu entah kemana Irwan ini pergi. Yang jelas dia merasa sangat puas dan membiarkan jasad Bayu tergeletak di dalam rumah tersebut. Lalu Irwan pergi menghilang. Masih di hari yang sama, ada seorang teman yang berinisial SPR yang memang sudah berjanjian untuk bertemu dengan Bayu. Dia di saat itu menghubungi Bayu, namun tidak ada jawaban sama sekali dari Bayu. Pada saat itu, teman yang berinisial SPR ini tidak merasa khawatir dan menganggap mungkin saja Bayu ini sedang sibuk, makanya dia tidak mengangkat telepon. Lalu, di saat itu dia tidak memikirkan hal tersebut. Hingga tanpa terasa, 2 hari pun berlalu. Ketika teman yang bernama SPR ini mencoba menghubungi Bayu lagi, ternyata tetap tidak ada jawaban. Yang mana pada akhirnya, tepat di tanggal 3 Mei tahun 2024, SPR yang merasa khawatir akhirnya memutuskan untuk mengunjungi rumah Bayu bersama seorang temannya. Singkat cerita, tibalah dia di depan rumah Bayu sekitar pukul 9 malam. SPR di saat itu merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Mobil Bayu terlihat terparkir di halaman depan, tetapi motor Bayu tidak tampak di sana. Dan lebih aneh lagi, pintu pagar rumah Bayu yang biasanya sudah tertutup pada jam tersebut, malam itu masih terbuka lebar. Dan SPR sempat mencoba memanggil-manggil nama Bayu dari pagar. Tetapi anehnya, tidak ada jawaban yang terdengar dari dalam rumah. Rumah tersebut sepi, seperti tidak ada penghuni. Namun kondisinya terbengkalai, pagarnya terbuka, dan seperti tidak ada yang mengurus. SPR yang penasaran pun mencoba memasuki perkarangan rumah Bayu. Dia kemudian memberanikan diri untuk membuka pintu rumah Bayu. Dan pada saat pintu dibuka, betapa terkejutnya dia melihat pemandangan yang benar-benar mengerikan. Dia menemukan tubuh Bayu dalam keadaan terlungkup di lantai. Dan sekelilingnya terdapat banyak bekas cairan merah yang sudah mengering. Yang menandakan bahwa kejadian tersebut sudah berlangsung lama. Sontak di saat itu, SPR kaget. Dia tidak menyangka dia akan melihat pemandangan mengerikan tersebut. Sekaligus rumah Bayu benar-benar sudah berbau busuk. Jasad Bayu juga di saat itu sudah dikerumuni lalat dan bahkan sudah mulai membengkak. SPR yang panik tanpa membuang waktu langsung berlari sambil berteriak histeris. Dia berlari ke arah warga untuk meminta bantuan. Para warga yang mendengar teriakan dari SPR langsung saja bergegas menuju ke lokasi. Dan beberapa warga di sana juga langsung berinisiatif memanggil pihak kepolisian. Polisi yang menerima laporan tersebut merespon dengan sangat cepat. Mereka mengirimkan tim untuk mengevakuasi korban serta melakukan olah tempat kejadian perkara. Setibanya polisi di lokasi, polisi langsung melakukan pemeriksaan secara menyeluruh serta mengumpulkan bukti-bukti dan memastikan bahwa area tersebut aman untuk dilanjutkan proses investigasi berikutnya. Pihak kepolisian mulai mengamankan barang-barang bukti berupa pecahan barang-barang yang berada di dalam rumah Bayu. Polisi juga memeriksa keadaan sekeliling untuk mendapatkan gambaran jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, jasad Bayu segera dievakuasi oleh petugas menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Surakarta untuk mendapatkan proses autopsi. Proses autopsi dilakukan untuk mengungkap penyebab meninggalnya Bayu secara rinci dan memberikan gambaran lengkap mengenai keadaan tubuh Bayu. Dan berdasarkan hasil autopsi, ternyata diketahui bahwa Bayu telah meninggal dunia kurang lebih 2 hari sebelum jasadnya ditemukan. Dan temuan ini memberikan informasi krusial bagi pihak penyelidik mengenai waktu kematian Bayu dan membantu dalam penyusunan kronologi peristiwa. Dari hasil otopsi, ternyata mengungkapkan bahwa penyebab meninggalnya Bayu karena adanya tindakan kekerasan menggunakan benda tumpul tepat pada bagian kepala yang menyebabkan patah tulang dasar tengkorak. Lalu selain itu, juga ditemukan luka sayatan menganga pada leher yang mengakibatkan cairan merah keluar begitu banyak. Kombinasi dari cedera tersebut menyebabkan Bayu akhirnya tewas. Lalu pihak kepolisian kemudian mulai menggali lebih dalam untuk mencari petunjuk tambahan mengenai kasus mengerikan ini, termasuk memeriksa CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dan dari hasil penyelidikan awal, terungkaplah
bahwa beberapa barang berharga milik Bayu serta 1 unit sepeda motor telah hilang. Polisi awalnya menduga bahwa kejadian ini mungkin saja merupakan kasus perampokan yang berujung kepada eksekusi sadis. Polisi langsung melakukan penyelidikan yang mendalam, yang mana dari hasil pemeriksaan tersebut, polisi menemukan riwayat percakapan di handphone Bayu, yaitu di WhatsApp-nya antara dia dengan seseorang yang bernama Irwan. Informasi ini memberikan arahan baru kepada penyelidikan. Berdasarkan informasi tersebut, polisi segera melacak lokasi pria yang bernama Irwan, yang mana tidak membutuhkan waktu yang lama. Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah laporan diterima pada hari Sabtu tanggal 4 Mei tahun 2024, tim Resmob Satreskrim Polres Boyolali bekerja sama dengan Jatanras Polda Jateng berhasil menemukan Irwan di Terminal Tirtonadi Solo pada pukul 7 malam. Polisi di saat itu langsung meringkus Irwan dan membawanya menggunakan mobil untuk menuju ke kantor kepolisian demi keperluan interogasi. Lalu, singkat cerita, Irwan setelah diinterogasi mengakui semua perbuatannya. Dia mengatakan motif mengapa dia menghabisi nyawa Bayu adalah karena ingin menguasai harta Bayu. Di sisi lain, dia merasa lelah selalu melayani nafsu Bayu, yaitu melakukan hubungan badan. Sementara di sisi lain, jasad Bayu pun diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dikebumikan di Kompleks Pemakaman Kiai Ageng Rogosasi. Sementara Irwan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana serta pasal 338 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat, dan Irwan pun menghadapi ancaman hukuman mati. Di dalam kejadian ini, keluarga Bayu benar-benar merasa terpukul. Mereka tidak menyangka Bayu harus berakhir dengan cara yang mengenaskan. Selama ini mereka juga tidak tahu bahwa Bayu adalah penyuka sesama jenis. Mereka sangat menyesali apa yang sudah terjadi terhadap Bayu. Keluarganya merasa sangat bersalah. Apa yang dialami oleh Bayu dianggap oleh keluarga sebagai sebuah kegagalan. Itu dia sobat, kisah dari Bayu, laki-laki yang merupakan seorang pengusaha kerajinan tembaga yang harus berakhir di tangan teman kencan sesama jenisnya karena masalah harta. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?